4 langkah, 4 tips yang bisa meningkatkan penjualanmu 10 kali lipat. Haha, jadi nonton video ini sampai habis, karena di video ini saya akan share 4 langkah yang akan meningkatkan penjualanmu 10 kali lipat, dan kamu bisa langsung praktekkan. Dan kalau kamu praktekkan dengan baik, maka saya garansi, saya jamin penjualanmu akan meningkat. Kalau kamu udah jago di 4 step yang saya share di video ini, kamu akan bisa naikin penjualanmu 10 kali lipat. Berapapun omsetmu sekarang. Misalnya omsetmu sekarang 1 juta sebulan, oke, kamu akan jadi 10 juta sebulan. Omsetmu 10 juta sebulan, kamu akan jadi 100 juta sebulan. Kalau kamu jago mempraktekkan 4 step ini. Oke? Step yang pertama, kalau kamu adalah seorang pengusaha, maka atau kamu punya produk atau jasa, maka kamu harus jualan, oke? Dan kalau kamu jualan dan jualanmu belum maksimal, perhatikan yang pertama. Apakah kamu sudah menemukan target market yang tepat atau belum? Biasanya kalau misal jualan kita masih seret, masih susah, mungkin target marketnya salah. Atau mungkin target marketnya salah, atau produknya salah, atau kita yang salah. Atau kita sebagai penjual yang salah, gitu ya. Jadi kita harus cek dulu nih, siap apa nih? Jangan-jangan misalnya marketnya nggak butuh kok produk itu, marketnya butuh produk yang lain, atau mungkin di luar sana ada produk yang sama tapi lebih bagus daripada kita, atau mereka bisa lebih bagus dalam menarget marketnya. Maksudnya adalah mereka lebih spesifik dalam menarget market yang sama dengan kita. Bahasa marketing mereka jauh lebih nonjok, jauh lebih nendang, sehingga mereka jauh lebih diterima oleh market. Bisa jadi. Maka apa yang harus kamu lakukan? Setelah kamu tahu target marketmu tepat, maka kamu harus tahu nih yang kedua, bahasa marketing apa yang tepat untuk mereka. Karena kalau bahasa marketingmu tepat, maka kamu akan bisa diterima oleh marketmu. Bagaimana cara membuat bahasa marketing yang tepat? Kamu harus kenal betul dengan siapa marketmu, dan kamu harus tahu betul apa yang menjadi kesulitan dalam hidup mereka. Misalnya, ini contoh yang sering saya gunakan. Misalnya, ada sekelompok orang-orang yang ingin berat badannya turun, tapi mereka nggak bisa diet, tapi mereka nggak ngerti, nggak ada waktu untuk olahraga. Kenapa nggak bisa diet? Karena pola hidupnya, kesibukannya, dan tuntutan kerjanya membuat mereka harus makan terus. Ini biasanya eksekutif muda, lalu kemudian tim sales biasanya harus entertain kliennya, itu kan makan. Satu hari mengentertain 5 klien, itu satu hari 5 kali makan. Seperti itu. Itu biasanya susah tuh diet tuh. Lalu kemudian mereka juga nggak punya waktu, karena kalau tim sales dalam sebuah perusahaan, eksekutif muda, itu kerjanya dari pagi sampai pagi, karena mereka mengejar komisi. Logikanya seperti itu, sehingga mereka nggak punya waktu olahraga, dan mereka dituntut untuk selalu mengentertain kliennya, sehingga kesulitan punya waktu untuk berolahraga. Nah, ini ada permasalahan, tapi di saat yang sama mereka pengen berat badannya turun, pengen badannya ideal. Bayang ya, ini cukup spesifik, tapi marketnya cukup besar. Nah, ketika kamu punya satu produk yang bisa menjelaskan bagaimana produkmu bisa menjadi solusi untuk orang-orang ini, dan kamu bisa bahasakan dengan tepat, maka kamu akan bisa menguasai target marketmu. Oke, itu step yang kedua, bagaimana membuat marketing yang tepat. Yang ketiga, setelah mereka teredukasi, maka kemudian akan mulai nih, ketika orang-orang udah teredukasi, saya pengen berat badan saya turun, saya nggak bisa diet karena tuntutan kerja, saya juga nggak punya waktu olahraga. Lihatlah mereka dengan produkmu, ketemulah mereka dengan produkmu. Aha, ini dia. Nah, ketika mereka udah aha, maka mereka akan mulai nih. Kalau mau order bagaimana caranya? Nah, ini pernah saya alami, dan saya juga sering banget lihat. Dalam sebuah website, dalam sebuah landing page, dalam sebuah toko online, orang udah mau beli, tapi mereka nggak ngerti gimana cara belinya, karena simply nggak jelas di mana tombol belinya, atau bagaimana cara belinya. Atau misalnya kalau kita bicara jualan lewat sosmed, udah mau beli, lalu kemudian adminnya slow respon. Nah, ini yang ketiga nih, makanya kamu harus pastikan ketika orang udah mau beli, pastikan pembeliannya mudah. Mereka mudah membeli, pastikan mereka mudah membeli. Kalau kamu punya website sendiri, pastikan tombol belinya tuh terlihat. Kalau kamu taruh nomor WhatsApp, pastikan nomor WhatsApp-nya aktif.
Kalau kamu jualan lewat sosmed, pastikan CS-nya ramah, mau mengedukasi, mau bantu calon customernya untuk semakin teredukasi. Pastikan. Yang keempat, nah ini yang juga sangat-sangat penting, saya taruh di terakhir, sangat penting sekali. Ketika sudah membeli, pastikan jaga hubungan dengan baik, pastikan jaga komunikasi dengan baik. Kalau perlu sesekali kontak customermu, tanya bagaimana benefitnya, tanya bagaimana dampaknya, apakah ada pengaruh nggak dengan menggunakan produk atau jasamu. Kalau jawabannya tidak ada, tanya apa yang bisa dibantu untuk bisa membuat mereka happy. Itu sangat penting. Kedua, kalau ternyata mereka terbantu dengan produkmu, misalnya, oh iya nih, semenjak minum atau semenjak mengkonsumsi produkmu, ternyata dengan gaya hidup yang sama, berat badannya bisa turun nih. Atau begitu ngaca, bodinya makin kurus nih, semenjak makan produkmu nih. Minta testimoni. Nah ini nih keempat yang paling penting, minta testimoni. Dan testimoni yang udah kamu dapat, jangan cuma dibaca sebelum tidur, tapi juga harus kamu share di media sosial, di blast. Tapi tentu saja perhatikan privacy ya. Kalau ada nomor handphonenya ditutup. Kalau ada namanya disensor. Kalau ada fotonya ditutupin pakai emot, pakai jadi orang nggak merasa terganggu seperti itu. Pastikan kita respect dengan privasi orang. Tapi testimoninya itu harus di-share. Taruh di websitemu, taruh di media sosialmu, di blast kemana-mana, sehingga itu menjadi social proof. Dan testimoni ini sekarang kan jamnya 3R. Review, rekomendasi, sama R-nya rating gitu kan. Review, rekomendasi, sama rating. Ini sangat penting. Testimoni itu sangat penting, karena kalau nggak ada testimoni, orang enggan untuk belanja. Tapi ketika testimoninya bagus, maka penjualanmu akan meningkat luar biasa. Oke? Jadi itu yang saya mau share, dan 4 teknik ini saya share juga di sini. Ada di 69 strategi marketing dan branding. Oke? Jadi nggak cuma 4 di buku ini, ada 69. Bayangin, 4 teknik aja kalau kamu lakukan, kalau kamu praktek dengan baik, 10 kali lipat akan meningkat omsetmu, apalagi 69. Teman, kabar baiknya ya, buku ini investasinya murah banget, hanya Rp100.000 plus ongkir. Kamu udah bisa memiliki buku ini. Caranya bagaimana? Klik link yang ada di bawah di description video ini. Klik linknya, kamu akan bisa beli bukunya. Dan buku ini kalau kamu mau jadi affiliate marketingnya, itu bisa dan mendapatkan komisi 60% atau sekitar 60.000 langsung masuk ke kantongmu bersih. Nggak usah mikirin biaya cetaknya, nggak usah mikirin biaya produksi, nggak usah mikirin packing dan shipping, nggak usah kamu pikirin, itu semua tim kami yang mengurus. Kamu tinggal sebar link affiliate-nya aja, dan kalau ada yang beli lewat linkmu, kamu akan dapat komisi 60%. Asik banget. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.